proyek kerja di mana berhubungan dengan gotong royong. Tapi sebelum itu kita akan memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Yang pertama, saya Artika Desa Zalia dari absen 6. Pertama, saya Melda Nurani Suara dari absen 22. Perkenalkan, nama saya Nisina Nurani Maira dari absen 28. Perkenalkan, saya Delia Rosalia dari absen 9. Perkenalkan, saya Pinanti Rahmawati dari absen 19. Perkenalkan, saya Lesna Sri Lestari dari absen 24. Oke, jadi teman-teman sekalian, kita akan membahas mengenai deskripsi kegiatan. Jadi kegiatan yang kita lakukan itu adalah program kerja bernama membantu mempersiapkan bingkisan untuk acara Manakbar di Masjid. Jadi detailnya itu seperti ini. Jadi kami berinisiatif untuk menanyakan kepada beberapa warga setempat tentang acara yang dilakukan di masjid yang ada di daerah kita. Dan kebetulan kita mendapatkan sebuah acara, yaitu acara Manakbar di masjid. Dan kami ditugaskan lebih ke inisiatif kami untuk menawarkan bantuan untuk membantu menyiapkan bingkisan kepada acara-acara pengajian di masjid. Jadi ketika semua bahan-bahan yang disiapkan oleh panitia acara kita kumpul semua, kami kemudian bersama-sama membantu untuk mengumpulkan bahan-bahan dasar makanan tersebut ke dalam sebuah plastik atau kresek. Jadi seperti kita memberikan atau memasukkan banyak makanan ke dalam sebuah wadah yang kemudian akan kami berikan kepada para peserta acara yang dilakukan di masjid tersebut. Selain itu juga, selain mempersiapkan sebuah bingkisan, kita juga membagi tugas seperti pembersihan ruangan tersebut ya. Jadi saat kegiatan tersebut selesai dilakukan, kami juga bersama-sama bergotong royong untuk membantu para panitia tersebut untuk membereskan ruangan-ruangan yang ada. Nah, alasan kelompok kami menawarkan diri untuk membantu kegiatan tersebut karena pasti ada memiliki permasalahan, yaitu setiap kali diadakannya acara makan tiba di masjid, panitia seringkali kewalahan karena kurangnya anggota untuk membantu membereskan atau menyiapkan bingkisan tersebut. Akibatnya pekerjaan menjadi lambat dan sebagian panitia mengalami kelelahan karena harus mengerjakannya sendiri. Nah, untuk solusinya, kelompok kami itu berinisiatif untuk membantu acara Manakbar tersebut, karena kan permasalahannya itu kurang panitia ya, yang dimana itu tuh kalau misalnya kita nggak bantu, kita bakal mengurangi waktu yang benar-benar lama buat cepat berbingkisnya, itu kan buat bagiannya. Jadi akhirnya kelompok kami itu inisiatif buat ngebantuin, buat ngebingkisin makanannya, buat mengefektifkan waktu juga biar pekerjaannya itu lebih cepat dan lebih mudah. Nah, di kendala itu kami sulit menentukan waktu yang tepat buat ngelakuin kegiatannya karena ada panitianya pada sibuk dengan tugas masing-masing, ada tugas kelompok lain dan juga tugas sekolah. Terus kami juga harus menyesuaikan waktu dengan jadwal yang menentukan dan sudah ditentukan. Terus kita juga harus menemukan waktu yang cocok untuk semua orang agar kegiatannya jadi lancar. Sayangnya, kami berdiskusi bersama untuk mencari waktu yang paling pas dan tidak bentrok dengan tugas ataupun kegiatan yang lain. Nah, lalu kami mengurus masjid untuk menyesuaikan jadwal mana kita yang sudah ditentukan. Setelah tahu jadwal mana kita, kami menyesuaikan waktu kegiatan kami agar tidak bentrok dengan tugas-tugas yang lain.
tanggal 17 Mei pukul 1 sampai jam 6. Kenapa sih kita pilih jam 1 sampai jam 6? Soalnya acara penertibannya itu jam 7 malam dan sedangkan kita tuh nggak bisa karena di hari itu juga kita tuh lagi ada apa namanya kelompok biologi yang buat live lab. Jadi kita tuh emang sampai jam 6 aja karena kalau misalnya jam 7 kita tuh takutnya kemalaman. Nah dari jam 14 sampai jam 14.30 kita tuh ngebagiin tugas. Jadi kayak misalnya aku sama Joyce itu yang lagi musik, nanti yang lain itu kayak ngangkatin barangnya, terus kayak ngitung-ngitung jumlah kembali. Nah terus jam 14.30 sampai jam 16.20 itu kita tuh mulai memasukin bingkisannya, menghitung ulang lagi takutnya ada yang lebih atau kurang. Terus kita juga apa sih namanya ngeberesin lagi kalau misalnya udah dibungkus itu. Lalu di jam 16.20 sampai jam 17.00 kami beristirahat. Lalu di jam 17.00 sampai 17.15 kami menghitung ulang kembali bingkisan yang telah kami buat. Lalu di jam 17.15 sampai 17.30 kami membawa bingkisannya ke masjid. Lalu di jam 17.30 sampai 17.45 kami melakukan bingkisan kepada para yang mengikuti penampilan. Lalu di jam 17.45 sampai 17.50 kami membereskan kembali sampah-sampah yang berserakan. Di jam 17.50 sampai jam 18.00 kami berpulang. Nah, kegiatan kami bisa dibilang mencerminkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Dengan berbagai keragaman dari antara suku, bahasa, dan budaya, melalui gotong royong kami kemudian ini mendorong untuk kita menjaga persatuan. Nah, melalui gotong royong kelompok kami seperti membantu warga dan membuat bingkisan bersama-sama, kami mempererat kebersamaan serta membantu pekerjaan bersama. Ada manfaat gotong royong adalah saling bekerja sama, saling membantu, saling membantu untuk mencapai tujuan yang sama. Dengan acara ini dan gotong royong kita dapat merasakan manfaat yang sangat banyak. Selain membuat pekerjaan menjadi lebih ringan, gotong royong juga mengangkat kita sebagai individu yang membantu tanpa membutuhkan imbalan. Karena gotong royong juga dapat mempererat tali persaudaraan dan kita juga dapat menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Kesimpulannya, teman-teman semuanya, dari sebuah permasalahan umum seperti misalnya ada tugas yang berat dilakukan atau tugas yang tidak sesuai atau berat rasanya dilakukan sendirian, dengan gotong royong kita bisa menyelesaikan masalah tersebut bersama-sama. Dan juga kegiatan yang dilakukan dengan gotong royong itu bisa terasa lebih ringan. Nah, kita sebagai warga Indonesia pastinya sudah tidak asing dengan yang namanya gotong royong. Oleh karena itu, marilah kita mulai menerapkan gotong royong. Seperti salah satu contohnya dari kegiatan yang sudah kita lakukan, seperti membantu panitia masjid, maka kami bisa lebih mempermudah atau membantu para panitia masjid untuk menyelesaikan sebuah tugas-tugasnya agar tepat waktu. Mungkin di sini ada sebuah dokumentasi dari kegiatan yang sudah kita lakukan. Nah, ini tuh dokumentasi waktu kita lagi ngerjain LKPD yang dikasih sama Bu ini yang buat merencanakan kegiatannya. Nah, ini itu acara waktu penertibannya. Nah, FYI di sini tuh ada foto aku sama Joyce karena emang di sana tuh emang dilebihin gitu ya, karena kayak istrinya baby kinan sama Vespa tuh nggak bisa bawa, jadi akhirnya aku sama Joyce yang bawa dan itu tuh dibagiinnya ke warga sekitar yang ada di rumah kita. Teman-teman sekaliannya, di sini dari pembahasan yang kita berikan di sini kalian bisa tahu sendiri ya apa manfaat gotong royong tersebut. Jadi marilah kita sebagai warga Indonesia untuk terus menerapkan kegiatan gotong royong. Sekian dari kami. Wassalamualaikum.